A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadits, sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu, kemarin kita membahas tentang amal kecil pahala besar ya. Di antaranya adalah sholat sunat fajar, iya kan? Kemudian sedekah subuh, kemudian mengucapkan salam. Coba tes, masih ingat nggak? Kalau saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu jawabnya apa? Lah, kan ada sambungannya. Wa maghfiratu wa ridwanu wa maghfiratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwan. Baik ibu-ibu, suara saya jelas ya? Oke. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita hari ini. Karena belum lagi saya membahas tentang Maulid Nabi di kesempatan yang berbahagia ini, maka kita bahas tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keinginan ibu-ibu semuanya. Sebelumnya sudah Maulid Nabi di sini? Ya Allah, kok belum lagi? Belum. Oke. Ibu-ibu perhatikan sebentar. Kita tidak lama-lama karena asal kita cepat. Saya akan menyampaikan hal yang penting saja terkait dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan yang penting-penting aja, yang jarang tersampaikan. Selebihnya sudah banyak disampaikan oleh ustadz-ustadz. Saya ambil yang jarang tersampaikan sehingga kita bisa lebih paham kehidupan Muhammad secara utuh. Insya Allah. Baik ibu-ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lagi-lagi lahir di kota Mekah. Lahir di kota Mekah, meninggalnya di kota jauh ya. Dari Mekah Madinah tuh ibarat Pekanbaru Payakumbuh. Itu berjalan kaki ke Payakumbuh. Lebih parah lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di kota Mekah, betul? Di kota Mekah Nabi Ibrahim itu, bukti Nabi Ibrahim ada di kota Mekah adalah adanya Ka'bah. Meninggalnya di mana? Nabi Ibrahim itu lahirnya di kota Mekah, meninggalnya di Palestina. Mau bayangkan tuh, Mekah Palestina 1200 kilo. Kayak Pekanbaru ke Jakarta. Nggak naik pesawat, jalan kaki. Coba ibu bayangkan. Ibu bayangkan jalan kaki dari Pekanbaru sampai ke Jakarta. Makanya Nabi Ibrahim itu kan lahirnya di Mekah, meninggalnya di Palestina. Kuburannya itu di Palestina. Karena orang dulu tuh kayak gitu, Bu. Jauh-jauh. Jauhnya luar biasa.
Jalan kaki. Bukan cuman sekedar jalan kaki, tapi juga pakai unta. Kalau jalan kaki sendiri masih mending. Ini berjalan dengan unta. Unta lambat pula lagi pada kita jalannya. Coba bayangkan. Makanya jarang orang itu jalan dengan unta itu duluan untanya, jarang. Rata-rata duluan orangnya, karena lambatnya luar biasa. Bayangkan tuh. Sementara kita lahir di Pekanbaru, meninggal belakang rumah. Nabi Ibrahim lahir di Mekah, meninggalnya di Palestina. 1200 kilo, bayangkan. Luar biasa. Ya, yuk kita mulai. Muhammad itu lahir di kota Mekah. Tempat Nabi Muhammad dilahirkan masih bisa kita tengok sampai sekarang ya. Silahkan pergi umrah lagi, lihatlah tempat kelahiran Rasulullah. Itu ada yang namanya Al-Maktabah Al-Makkah Al-Mukarramah, yaitu yang namanya perpustakaan kota Mekah. Nanti bilang sama tour leadernya, Pak, Bu, Pak Ustadz, antarkan kami ke rumah tempat Rasul dilahirkan. Atau pergi aja sendiri kalau masih muda-muda. Ini kan masih 17 tahun nih. Kalau masih muda-muda tuh minta tanya aja sendiri. Nanti tanya sama orang Arab, ngomongnya gini aja, Maulid Nabi, Maulid Nabi, Maulid Nabi. Mereka udah tahu, ya. Nah, nanti mereka akan antarkan kita ke rumah tempat Rasulullah dilahirkan. Di seberang rumah tempat Rasul dilahirkan ada pintu Masjidil Haram. Dia jalan kaki aja nyawa dari tempat sa'i. Tempat sa'i keluar udah di belakang. Nah, dari tempat sa'i itu, dari rumah Rasulullah itu berhadapan dengan pintu Babus Salam. Pintu Babus Salam itu adalah pintu di mana Muhammad selalu masuk kalau dia pergi ke Masjidil Haram. Tapi pintu itu sekarang tidak dijadikan jalan masuk, dia cuma dijadikan jalan keluar. Kalau dijadikan jalan masuk, semua orang ingin ikut pintu itu. Nanti banyak orang meninggal. Makanya pintu itu dijadikan pintu jalan keluar, bukan jalan masuk. Kenapa? Karena Muhammad selalu masuk ke Masjidil Haram dari rumahnya melalui pintu itu. Namanya pintu Babus Salam. Waktu Muhammad dilahirkan, bapaknya sudah meninggal. Kenapa? Dalam perjalanan dagang. Kayak tadi, Ibrahim di kota Mekah, meninggalnya di Palestina. Orang dulu juga gitu. Di mana dia dilahirkan, tadi mana dia meninggal. Aminah itu melepas Abdullah pergi berdagang. Kalau dulu melepas suami pergi berdagang itu siap-siap aja lah, Bu. Belum tentu bakal pulang. Ibu punya orang tua. Ada orang tua ibu yang sudah haji pada masa itu? Yang dulu kan orang naik kapal, naik bis. Betapa sedihnya menengok orang tua berangkat haji naik bis. Melambai-lambai tangan kita. Kenapa menangis, Mak? Kata saya sama mak saya. Kalau bahasa Minangnya, alun tentu ke pulang lena. Pergi tak tahu, pulang syukur ndak takdir. Saking jauhnya tuh Mekah dari sini. Naik kapal, naik bis. Dulu nenek saya pergi umrah, pergi haji itu naik bis. Kalau kita sekarang cuman sebentar saja. Naik bis. Apakah Rasulullah naik bis? Apakah Abdullah naik bis? Enggak. Ya, dengan unta berjalan kaki. Jadi waktu Aminah hamil, Abdullah suami udah nggak ada. Ibu bayangkan, ibu lagi hamil, suami nggak ada. Waktu Rasulullah atau Nabi Muhammad dilahirkan, air susu ndak ada pula. Bayangkan kalau ibu, suami ndak ada, pas lahir Rasulullah Muhammad, air susu ndak ada. Dulu ndak ada susu bantu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya datanglah ratusan perempuan dari kota Taif menuju kota Mekah. Mekah ke Taif itu sekarang kalau naik bis 1,5 jam. Ya, 1,5 jam dari sini ke Rantau Berangin lah. Ya, dari sini ke Kuok lah, enggak lah ya. Iya, lebih kurang. Itu jalan kaki dari Kuok ke Pekanbaru. Berjalan kaki 100 orang wanita ingin menyusui bayi-bayi yang ada di kota Mekah. Itulah salah satunya adalah Halimatus Sa'diyah. 100 pasang suami istri jalan kaki dari kota Taif ke kota Mekah ingin mencari bayi-bayi yang mau mereka susui. Itu adalah pekerjaan mereka yang nantinya dibayar. Karena itu pekerjaan tentu cari orang yang paling kaya. Saat itu Siti Aminah tidak kaya, tidak ada yang mau menyusui Muhammad. Lalu Aminah ngomong kepada Halimatus Sa'diyah, Halimah, tolonglah susui Muhammad. Aku tidak ada air susu, wahai Aminah.
air susuku sudah habis karena capek berjalan dari Taif ke kota Mekah. Bahkan air susu untaku pun sudah habis, capek berjalan dari Taif ke kota Mekah. Apa kata Aminah? Tolonglah sebentar wahai Halimah, anakku Muhammad sudah haus. Sedih betul. Disusukanlah Muhammad ke badannya Halimah Sa'diyah dengan penuh harapan air susunya akan ada. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, air susu Halimah Sa'diyah habis. Dan tak lama setelah itu banyaklah air susunya. Mukjizat dari Allah, atas kehendak Allah, qadarullah, banyak air susunya. Dan banyak pula lah air susu untanya Halimah Sa'diyah. Sehingga 100 orang tadi minum air susu untanya Halimah Sa'diyah. Kenapa orang dulu selalu hijrah pakai unta? Karena unta itu enak, dia sanggup gak makan, gak minum 21 hari. Tapi sekali minum 100 liter. Unta itu bisa mengangkat 1 ton bahan makanan. Dan unta itu air susunya bisa kita minum sebagai alat kita untuk dalam perjalanan. Banyaklah air susu unta Halimah Sa'diyah. Akhirnya mau ndak mau terpaksalah. Akhirnya Halimah Sa'diyah karena nggak tinggal di kota Mekah, dia harus membawa Muhammad pergi ke kota Taif. Lahir, hamil, suami nggak ada, lahir, air susu ndak ada, harus mengikhlaskan anak dibawa ke kota Taif. Dibawalah oleh Halimah Sa'diyah Muhammad. Berapa lama terpisah dari Aminah? Berapa lama? 2 tahun. Bayangkan punya anak bayi 2 tahun, ibu tak tengok 2 tahun. Setelah 2 tahun balik lagi ke kota Mekah. Aminah, ini adalah Muhammad, orangnya baik, anaknya bagus, tapi aku kurang puas merawatnya. Aku pengen merawatnya kembali wahai Aminah. Aku izinkan aku membawa lagi. Berapa lama kata Aminah? 2 tahun lagi. Dibawa lagi ke kota Mekah, dibesarkan lagi 2 tahun lagi. Setelah 2 tahun di ke kota Taif. Setelah 2 tahun dibawa lagi ke kota Mekah, barulah bersama Aminah. Jadi berapa tahun Muhammad dengan Halimah Sa'diyah? 4 tahun. Umur 4 tahun dikembalikan ke kota Mekah bersama Siti Aminah. Umur 6 tahun Aminah meninggal dunia. Jadi sebenarnya berapa tahun dengan Aminah? Berapa tahun dengan Halimah? Jadi kalau ada orang yang mengatakan Muhammad dengan Siti Aminah itu sampai umur 6 tahun, keliru. Sebenarnya adalah Muhammad lebih lama lagi dengan ibu susunya daripada ibu kandungnya. Dengan ibu susu 4 tahun, dengan ibu kandung 2 tahun. Apakah berakhir? Tidak. Nah, akhirnya Muhammad di usia 6 tahun ibunya meninggal dunia, harus menyaksikan ibunya meninggal. Bayangkan ibu punya anak, lahir, hamil, suami nggak ada. Lahir, air susu nggak ada. Umur 2 tahun harus diikhlaskan dibawa orang sampai 4 tahun. 2 tahun dengan kita, meninggal pula kita. Bayangkan Muhammad udah kehilangan banyak hal. Nggak ada bapak, nggak ada air susu, nggak ada pula ibu. Umur 6 tahun bayangkan ibu terbujur kaku. Lalu kemudian ada anak yang menangis-nangis, "Ma, bangun ma, bangun ma." Itu udah dirasakan Muhammad sejak kecil. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa Allah begitu memberikan kehidupan yang pedih kepada Muhammad dari kecil? Gampang bagi Allah untuk membahagiakan Muhammad, menyenangkan Nabi Muhammad, gampang. Tapi Allah pasti punya maksud menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Gampang bagi Allah untuk menyenangkan Rasulullah, disenangkan dari lahir sampai meninggal. Bisa? Bisa. Tapi Allah memilih menguji Muhammad supaya menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Umur 6 tahun meninggal ibunya. Tidak ada siapa-siapa, terpaksa pindah kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Hidup dengan kakek apalah. Rupanya kakek cepat pula meninggalnya. Umur 8 tahun meninggal pula kakeknya. Umur 6 tahun disaksikannya emaknya meninggal. Umur 8 tahun disaksikannya pula kakeknya meninggal. Terkatung-katunglah Muhammad. Udah berapa kali diopor tuh. Diopor-opor terus. Meninggal kakeknya, gak ada pilihan lain. Akhirnya pindah kepada paman yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini non muslim, tapi gak ada pilihan. Pindah kepada pamannya Abu Thalib. Walaupun non muslim, Abu Thalib itu adalah kawan Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab. Dia berkawan. Si abu-abu itu berkawan semua. Tapi Abu Thalib sayang dengan Muhammad.
Akhirnya pindah kepada Abu Thalib. Dari sejak umur berapa dengan Abu Thalib? 8, 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. Dari umur 9 tahun sampai umur 12 tahun ini Muhammad di kota Mekah aja. Ngekor-ngekor aja dengan Abu Thalib. Usia 12 tahun Abu Thalib mulai mikir, ini keponakanku ini daripada duduk-duduk aja di kota Mekah, bagus lagi aku mengajak dia berdagang ke negeri Syam. Akhirnya usia 12 tahun Muhammad diajak berdagang ke negeri Syam. Berdagang ke negeri Syam bukan berarti Muhammad jualan di lapau, jualan di pasar kaget. Enggak. Umur 12 tahun Muhammad itu udah berada di negeri Syam. Negeri Syam itu adalah negeri yang terdiri dari 4 negara. Artinya usia 12 tahun Muhammad itu udah jadi eksportir terkenal, pedagang antar negara. 12 tahun. Ibu 12 tahun ngapain? Main bongkar pasar. Saya umur 12 tahun ngejar layang-layang Tukia. Aku kejar layang-layang atas pohon rambutan. Pas dapat rupanya udah bolong. Bisa beli tapi ngejar pula tuh yang punya orang yang udah putus. Umur 12 tahun. Muhammad umur 12 tahun udah jadi eksportir. Lagi-lagi orang dulu tuh jalannya jauh-jauh, berjalan kaki. Saya itu kadang-kadang berpikir, ngapalah Ibrahim lahirnya di Mekah, meninggalnya di Palestina, sejauh-jauh itu. Orang Mekah sekarang belum tentu pernah ke Palestina lagi. Ibrahim sudah meninggal di Palestina pada masanya, bayangkan itu. Oke? Paham ya, ibu-ibu ya? Nah, umur berapa tadi ke negeri Syam? 12, 13, 14, 15, 16, 17. 5 tahun berdagang dengan Abu Thalib di negeri Syam. Abu Thalib mulai mikir lagi, ini Muhammad ini orangnya bagus ini, tapi kalau dengan aku terus nanti dia manja nih, bagus lagi aku lepas dia. Mau dilepas pula dengan Abu Thalib. Daripada dia manja, aku lepas dia. Akhirnya Abu Thalib mencari Khadijah. Khadijah itu adalah kawan dekatnya Abu Thalib. Khadijah, aku punya keponakan, orangnya baik, rajin, amanah. 5 tahun kerja dengan saya, orangnya bagus betul. Tapi kalau dengan saya terus dia manja. Mau ndak engkau jadikan dia karyawan? Apa kata Khadijah? Oke, aku akan jadikan Muhammad sebagai karyawanku. Waktu itu Muhammad usia berapa? 17 tahun. Sweet 17. Jadi usia berapa Rasul pertama kali ketemu dengan Khadijah? Usia 17 tahun. Usia berapa diajak berdagang ke negeri Syam? 12 tahun. Berarti berapa tahun dengan Abu Thalib baru Rasul ketemu dengan Khadijah? 5 tahun. Ketemulah dengan Khadijah. Bekerjalah dengan Khadijah. Usia 17 tahun, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Usia 25 tahun, 8 tahun kerja dengan Khadijah. Usia 25 tahun langsung dia nikahi bosnya sendiri. Mantap enggak? Waktu itu Khadijah usia berapa? 40. Muhammad usia berapa? Berapa jarak umurnya? 15 tahun. Berarti Khadijah dapat berondong manis. 25 tahun. Waktu Muhammad kerja dengan Khadijah, itu coba dihitung. Sejak usia berapa Muhammad pertama kali kerja? 12 tahun. Umur berapa dia menikah? 25. Berarti berapa tahun dia kerja baru dia nikah? 13 tahun dia kerja baru dia nikahi istrinya Khadijah. Selama 13 tahun dia bekerja, dia menabung, ngumpulin aset. Akhirnya dia sanggup memberikan mas kawin kepada istri pertamanya Khadijah itu sebanyak 100 ekor unta dan 2 kilogram emas. Siapa yang bilang Muhammad miskin? Itu nggak paham sejarah dia. Muhammad itu kaya, miskinnya cuma sebentar di atas usia 40 tahun. Mana mungkin dia miskin, orang dia kerja sejak umur 12 tahun. 1 ekor unta katakan 50 juta, kali 100 500 juta. 1 kilogram emas 1,1 miliar, kali 2 2,2 miliar.
tambah 500 juta, 2,7 miliar. Luar biasa. Mas kawin usia 25 tahun. Ibu kemarin mas kawin apa? Seperangkat alat sholat. 100 ekor unta, bayangkan. Dan waktu Muhammad begitulah cara dia menghargai wanita. Waktu Muhammad menikah dengan Khadijah, itu yang melamar bukan Muhammad, yang melamar adalah Khadijah. Apa kata Khadijah kepada ponak sepupunya yang bernama Nafisa? Nafisa, iya. Ada nama Nafisa, enggak ada kan? Mak comblang tuh kerjanya, Nafisa. Nafisa, iya, aku suka dengan Muhammad. Ya kau bilanglah sama dia kalau kau suka sama dia. Enggak ya, iya enggak, malu aku Nafisa. Ya udah, aku akan bilang kepada Muhammad kalau kau akan meminangnya. Lalu pergilah Nafisa ke tempat Muhammad. Ya Muhammad, ada seorang wanita, dia sudah tua, orangnya tak cantik. Jadi Khadijah itu enggak cantik, Bu. Yang cantik itu Aisyah. Makanya Aisyah diberi gelar Siti Humairah, Siti kemerah-merahan. Khadijah itu enggak cantik. Yang paling cantik itu Aisyah. Satu-satunya paling cantik, paling muda dan paling perawat. Hai Muhammad, ada seorang wanita, orangnya tak cantik. Kemudian yang kedua sudah tua. Khadijah itu sudah tua. Usia 40 tahun pada masa Muhammad, pada masa Rasul itu sudah tua. Karena zaman dulu nggak ada skincare. Sudah tua. Karena janda-janda yang dinikahi oleh Rasulullah itu umur 21, 23, 25 itu anaknya udah 7, udah 8, udah 5, udah 6. Anak-anak umur 21 sekarang ngangu-ngangu juga masih. Coba bayangkan. Orangnya cantik sudah tua. Dan kau akan dijadikan suami yang ketiga. Jadi Muhammad itu Khadijah sebelum nikah dengan Nabi Muhammad itu udah nikah 2 kali. Jadi kalau ibu baru 1 kali kalah dari Khadijah. Oh enggak ya. Apa kata Muhammad? Berikan aku satu aja apa kelebihan dari wanita itu. Apa kata Nafisa? Dia mau mengabdikan dirinya untuk Islam dan dia termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Akhirnya diterimalah pinangannya, menikahlah mereka. Apakah waktu itu sudah Nabi? Sudah Rasulullah? Masih Nabi. Masih Nabi. Apa beda Nabi dengan Rasul? Nabi punya kebaikan, tidak wajib menyampaikan. Rasul punya kebaikan, tapi wajib menyampaikan. Usia 25 tahun masih Nabi. Usia berapa diangkat jadi Rasul? 40 tahun. Berarti 25 sampai 40. Berarti berapa lama Khadijah menemani Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul? 15 tahun. Bayangkan, Muhammad dari umur 17 sampai 25 bekerja dengan Khadijah. Usia 15 sampai 40, selama 15 tahun Khadijah menemani Muhammad sebelum diangkat jadi Rasul. Dan perlu catatan garis bawah, sampai usia 40 tahun Muhammad hidupnya nggak ada masalah karena belum berdakwah. Mereka berdagang. Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, abu-abu, semua abu-abu itu kawan dagangnya Rasul. Sampai usia 40 tahun hidup nggak ada masalah karena Muhammad belum berdakwah. Waktu itu Khadijah dan Muhammad, Khadijah khususnya menjadi wanita nomor 1 paling kaya di kota Mekah. Ibu kalau sekarang pergi umrah, mulai dari pintu Babu Salam sampai ke mantan pasar Seng yang ada di belakang rumah Rasulullah, sampai ke hotel Amasa, naik ke atas 1 kilo, itu semua tanah Khadijah. Khadijah wanita nomor 1 paling kaya di kota Mekah pada saat itu. Karena sampai Khadijah usia 55 tahun, waktu itu Muhammad diangkat jadi Rasul usia 40 tahun, kan gitu ya. Itu kehidupan mereka sejahtera. Mereka orang nomor 1 paling kaya di kota Mekah, Masya Allah. Nomor 2 Abu Lahab, nomor 3 Abu Thalib dan seterusnya. Saat usia 40 tahun Muhammad semakin bingung. Ini kok kawan-kawanku, soulmate, besti-bestiku ini menyembah berhala ya. Dia ambil Latta, Uzza, Wan, Mana, Usto, dia taruh ke dalam Ka'bah, lalu dia sembah. Dia lukis wajahnya sendiri, dia taruh di atas Ka'bah, lalu dia sembah. Muhammad mulai bingung. Akhirnya apa? Akhirnya Muhammad meninggalkan jualannya. Dia berjalan kaki naik ke Gua Hira. Dari rumahnya ke kaki Jabal Nur itu 7 kilo. Dari Jabal Nur
naik ke atas, masuk ke Gua Hiro, itu berjalan kaki. Dia tinggalkan istrinya, dia naik ke Jabal Nur, masuk ke Gua Hiro, namanya bertahanus, meninggalkan kehidupan dunia, ditinggalkannya dulu dagangannya, bisnisnya. Dia merenung, ngapalah abu-abu itu menyembah berhala, ngapalah teman-temanku itu menyembah berhala. Itu naik ke Gua Hiro. Ya, nanti ibu ada rezeki pergi umrah, kalau kuat naik ke Gua Hiro, insya Allah dia bisa langsung sih menggeleng-geleng. Ya, oke. Orang-orang Turki, orang-orang Arab itu pakai tongkat, mereka mau berjalan kan ingin melihat bagaimana Rasulullah SAW itu menjemput wahyu pertama. Tapi kalau nggak penting, nggak usah aja lah, ibadah aja lah di Mekah. Oke, naik nyerondok ke Gua Hiro, lalu turun wahyu pertama. Bunyinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia ketakutan, Bu. Muhammad ketakutan karena Jibril ngomong dari balik langit. Kira-kira ibu kalau lagi duduk-duduk ngango-ngango santai-santai, lalu kemudian terdengar suara di balik langit, terkejut enggak, Bu? Terkejut, Bu. Terkejut. Akhirnya turun berlari pulang, nyampe ke rumah menggigil, mendemam karena ketakutan. Terkejut Khadijah. Karena Muhammad itu pergi ke Gua Hiro nggak izin, 3 hari 3 malam, turun-turun mendemam. Kira-kira ibu kalau ada suami pergi 3 hari 3 malam nyampe rumah mendemam, ibu apain? Ngango yalah. Tapi Khadijah mengizinkan, membiarkan Muhammad pergi. Jadi 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat, 77.429 kata, 323.000 huruf. Ini turunnya berangsur-angsur. 13 tahun di Mekah namanya surat Makkiyah, 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. Ini Muhammad menerimanya dengan susah payah. Wahyu itu turun gak ada, Rasulullah itu lagi hangout gak ada. Wahyu itu turun susah. Kadang-kadang gerincingan lonceng memekak ke telinga Muhammad. Kadang-kadang langit seakan-akan terbelah. Kadang-kadang suara burung menusuk ke telinganya. Makanya kita wajib belajar pandai baca Quran, karena Muhammad menerimanya dengan susah payah. Gak ada wahyu itu turun lagi santai-santai, itu gak ada. Wahyu itu turun sangat mengerikan karena membuat Muhammad terkejut. Lalu apa kata Khadijah? Kayaknya engkau udah jadi Rasulullah. Akhirnya saat itulah Muhammad mulai berdakwah. Muhammad langsung naik ke Bukit Sofa. Jadi kalau ibu nanti pergi umrah, ibu akan naik ke Bukit Sofa. Tahu ya? Ibu udah bisa membayangkan, oh disinilah dakwah pertamanya Muhammad. Lalu Muhammad mengumpulkan CS-CS-nya, kawan-kawannya tadi, kawan dagangnya. Lalu dia berceramah. Ceramah yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat itulah mulai drama kehidupan berjalan. Mulailah Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu mulai menghina Muhammad. Dibilang Muhammad tukang sihir, dibilang Muhammad gila, dibilang Muhammad pendusta. Karena bahasa Arab wahyu nggak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Itu sebab belajar baca Quran butuh waktu, karena dia bukan bahasa manusia. Abu Lahab mulai bingung, dianggap itu bahasa sihir. Muhammad mulai dihina. Tapi luar biasanya Muhammad, saya pengen jemaah Masjid Baitur Rahman akhlaknya seperti akhlak Rasulullah. Muhammad itu kalau dihina, dicaci maki, difitnah, dia santai aja, Bu. Dan kalau dia tahu ada orang yang mencaci, memfitnah dia, nanti kalau dia ketemu dengan orang itu, dia berpura-pura tak tahu bahwa dia tahu dia dihina oleh orang itu. Bayangkan, ibu misalnya menghina saya, ibu misalnya menghina saya, nanti saya datang, saya pura-pura tak tahu saja bahwa saya tahu saya dihina. Itu luar biasa. Bisa? Kok geleng? Bisa lah. Karena Muhammad itu dia dihina oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Nanti kalau ketemu dia dengan Abu itu dia santai aja. Dia pura-pura tak tahu aja bahwa dia tahu sebenarnya bahwa orang itu adalah menghina dia. Muhammad itu dihina nggak bisa. Karena dihina nggak bisa, makin sakit hati orang Arab. Akhirnya dia pengen dibunuh. Siapa yang membunuh Muhammad? Yang ingin membunuh Muhammad adalah Umar bin Khattab. Pada masa itu belum masuk Islam. Apa kata Umar? Aku akan penggal kepala Muhammad dan aku bawa ke tengah-tengah kalian. Dia ambil pedangnya panjang betul. Dia ingin penggal kepala Muhammad. Nyampe di tengah jalan ketemu orang Yahudi. Muhammad, Umar, kau mau kemana?
aku pengen penggal kepala Muhammad. Ngapain kau penggal kepala Muhammad? Adik kandung kau saja dan adik iparmu sudah masuk ke dalam Islam. Lalu marahlah Umar bin Khattab. Didengarnya adiknya, dia pergi ke rumah adiknya. Didengarnya adiknya membaca surat Tuha ayat 1 sampai 14. Terjatuh pedangnya, dia masuk Islam. Makin peninglah si Abu-Abu. Ini dihina tidak bisa. Dibunuh, yang bunuh masuk Islam. Akhirnya dipakai cara terakhir, yaitu dengan dinego. Kayak mana caranya? Dipanggil Muhammad baik-baik. Muhammad, ta'al. Kesini Muhammad. Ada apa Abu-Abu? Gini Muhammad. Biar gampang Abu-Abunya. Kayak gini Muhammad. Susah kita ini. Kita damai aja di kota Mekah nih. Yang udah masuk Islam sudahlah. Tapi kita damai aja. Kayak mana damainya kata Muhammad? Gini aja. Sehari kau sembah Tuhanku, sehari kami sembah Tuhanmu. Sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhanmu. Muhammad enggak mau. Dinaikkan nego oleh Abu Lahab. Kalau enggak gini Muhammad, sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Muhammad ragu. Sempat hampir mau, langsung turun wahyu. Jadi kalau Muhammad ragu, turun wahyu langsung. Kalau kita ragu, tak turun-turun si wahyu itu. Apa bunyi wahyunya? Qul ya ayyuhal la a'budu ma wala antum 'abiduna ma wala ana 'abiduna ma lakum dinukum. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak bisa. Akhirnya dipakai cara terakhir. Dihina enggak bisa, difitnah, dibunuh enggak bisa, dinego enggak bisa. Dipakai cara terakhir. Cara ini adalah penutup kajian kita, yaitu dengan cara diboikot. Apa itu boikot? Dagangan Khadijah dan orang-orang Muslim tidak boleh dibeli oleh orang Yahudi. Dagangan orang Yahudi tidak boleh dibeli oleh orang Islam. Lama kelamaan tentu bangkrut karena nggak ada yang beli dagangan kita. Paham? Dan boikot itu terjadi 3 tahun lamanya. Bayangkan Khadijah punya banyak barang dagangan, nggak ada yang beli. 300 orang kaum muslimin mati kelaparan. Ada yang makan tulang belulang unta yang udah busuk, ada yang makan kayu-kayu kering, ada yang makan daun-daun kering, dan salah satu yang meninggal kelaparan saat itu adalah Khadijah. Bayangkan wanita nomor 1 paling kaya meninggalnya kelaparan. Suatu ketika Rasul bicara kepada Khadijah, istriku, kenapa kau kurus? Aku nggak makan 3 hari suamiku. Bukankah aku tinggalkan makanan? Aku berikan makanan itu kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Lalu kenapa engkau tak minta makan kepada sahabatku? Aku enggak mau minta makan kepada sahabatmu karena aku takut kau tak dihargai oleh mereka. Lalu kenapa kau tak minta makan kepada aku, suamimu? Suamiku, kalau kau kasih, aku terima. Kalau kau tak kasih, aku takkan pernah meminta. Luar biasa Khadijah. Lalu apa kata Muhammad? Ya Rasulullah, ya Khadijah, kalau engkau pengen hidup lagi, aku akan perintahkan kepada malaikat untuk menangguhkan menyambut nyawamu. Apa kata Khadijah? Aku tak tahan sakitnya sakaratul maut ini. Sakitnya sakaratul maut ini ibarat duri yang dibenamkan dalam tubuhku dan dicabut dengan pelan. Sampaikan kepada malaikat, ya Muhammad, cepat cabut nyawaku sekarang juga, saking sakitnya minta cabut cepat. Lalu Khadijah berkata, Muhammad, andaikan aku mati nanti, berikan jarak pada kuburanku, gali tulang belulangku, ambil tulangku ya Muhammad, jika engkau butuhkan untuk sebagai alat untuk berperang. Itulah hebatnya Khadijah. Meninggalnya, hidupnya kaya, meninggalnya kelaparan. Nah, disitulah saat dimana Rasulullah susah. Kapan-kapan kita lanjutkan, apakah Rasulullah makin bagus lagi? Miskinnya cuma sebentar. Setelah itu Rasulullah mapan kembali. Jadi kita bahas secara utuh, insya Allah. Semoga ini membawa manfaat bagi kita semuanya sebagai gambaran di pertemuan Maulid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.